Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua. Hari ini kita akan kembali belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar pada bab pertama tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya apa yang ibu jelaskan. Bagian A, masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Pada awal masa dewasanya, Nabi Muhammad tidak memiliki pekerjaan tetap, kecuali sebagai pengembala kambing milik Bani Sa'ad dan penduduk Mekah. Nabi Muhammad memiliki sifat pekerja keras, rajin, penyabar, pemberani, bijaksana, kasih sayang, jujur, dan dapat dipercaya yang sudah dimiliki sejak masa kanak-kanak dan remaja, yang membuat dia banyak disenangi orang. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW diminta oleh Khadijah membawa dagangannya ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah, orang kepercayaan Khadijah. Dengan sikap jujur yang dimiliki Nabi Muhammad serta tidak mau menipu, dagangan Nabi Muhammad laku keras dan meraup keuntungan yang banyak. Selanjutnya bagian B tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dengan memberi mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Khadijah merupakan wanita terhormat dalam kabilah dan memiliki kecerdasan. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Setelah menikah, mereka dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 2 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. C. Teladan Nabi Muhammad SAW dalam keluarga dan masyarakat. Yang pertama, teladan dalam keluarga, yaitu bagian A, saling menyayangi. Keluarga dibangun harus didasari cinta dan kasih sayang, seperti keluarga Nabi Muhammad dengan Khadijah. Meskipun keduanya berbeda usia, akan tetapi Nabi Muhammad sangat mencintai dan menyayangi Khadijah dengan sepenuh hati. Keluarganya tetap damai dan tentram sepanjang hidupnya. Yang B, yaitu menyelesaikan masalah bersama. Nabi Muhammad memberikan teladan bagi kita bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan secara bersama-sama. Yang C, saling menghormati. Meskipun usia Khadijah lebih tua dari Nabi Muhammad, tetapi Khadijah sangat menghormati Nabi Muhammad. Dia tidak hanya menganggapnya sebagai suami, tetapi ia juga memuliakannya sebagai seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D, saling membantu. Dalam sebuah keluarga, suami dan istri mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Nabi Muhammad dan Khadijah saling membantu. Hal tersebut dilakukan untuk meringankan pekerjaan mereka. E, saling mengerti. Sikap saling pengertian sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Seperti cerita singkat Khadijah yang meminta Nabi Muhammad membelikan buah delima. Tetapi di tengah jalan, buah delima itu diberikan Nabi Muhammad kepada seorang laki-laki yang istrinya sedang hamil. Khadijah mendengar cerita tersebut dari Nabi Muhammad. Dia tersenyum dan mengikhlaskan buah delima tersebut sebagai sedekahnya.
Yang kedua, teladan dalam bermasyarakat. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang istimewa. Sifat dan akhlaknya menyenangkan orang lain. Karena salah satu akhlak terpujinya adalah dapat dipercaya beliau mendapat gelar Al-Amin. Adapun teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat, yang pertama adalah sikap setia dan kekuatan tekad dalam perjanjian Hilful Fudul. Isi perjanjiannya adalah mereka bersepakat dan berjanji untuk tidak membiarkan ada orang yang dizalimi di Mekah, baik penduduk asli maupun pendatang. Jika ada hal tersebut terjadi, maka mereka akan bergerak menolong hingga dia meraih haknya kembali. Yang B. Sikap bijaksana dalam penyelesaian peletakan Hajar Aswad. Setelah banjir besar melanda Mekah, Ka'bah mengalami kerusakan. Ketika tiba waktunya untuk meletakkan Hajar Aswad, terjadi perselisihan sangat sengit antara suku, kabilah, hingga hampir terjadi peperangan. Setelah berpikir sejenak, Nabi Muhammad menggelarkan kain sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu ia meminta setiap kepala suku memegang setiap tepi kain sorban tersebut dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Setelah Hajar Aswad sampai di dekat lokasi Ka'bah, lalu Nabi Muhammad mengangkat dan meletakkannya di tempat semula. Berkat sifat bijaksana Nabi Muhammad, semua perselisihan mengenai peletakan Hajar Aswad dapat diselesaikan dengan hati yang lapang. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada bab pertama, materi sejarah kebudayaan Islam tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW sudah selesai. Nah, dipelajari baik-baik lagi ya, dibaca lagi bukunya, dipahami dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua selalu sehat ya. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.